Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Adrida Mutiana Roski dengan NIM 251211 dengan dosen pengampu Dr. S. Tuhono SPD MPD. Pada kegiatan kali ini saya akan membuat video tutorial. Video tutorial ini akan berkaitan dengan bagaimana melakukan uji normalitas dan homogenitas, uji T dan uji ANOVA, yang mana ini merupakan syarat ujian akhir semester mata kuliah statistik S2 Pendidikan Dasar Universitas Askia tahun 2025. Nah, ini saya lakukan video tutorialnya dimulai dari uji normalitas, homogenitas, uji T dan uji ANOVA. Video ini akan menampilkan bagaimana kita melakukan uji tersebut dengan menggunakan SPSS 27. Jadi kita mulai Bapak Ibu melakukan uji normalitas dan homogenitas. Sebelum kita melakukan uji normalitas dan homogenitas, perlu kita pahami apa yang dimaksud dengan uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Uji yang digunakan antara lain uji Kolmogorov, Smirnova, dan uji Lilliefors. Ini terdapat pada buku Usmadi tahun 2020 halaman 58. Adapun yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu yaitu data distribusi normal apabila nilai signifikasinya itu besar dari 0,05. Nah, selain itu perlu kita pahami juga apa yang dimaksud dengan uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independen sample t-test atau ANOVA. Uji homogenitas dapat dilakukan apabila kelompok data tersebut dalam berdistribusi normal. Lalu setelah kita lakukan uji normalitas, setelah diketahui bahwa data tersebut berdistribusi normal, kita bisa lanjut ke uji homogenitas. Lalu perlu kita perhatikan pada uji homogenitas tersebut, data disebut homogen apabila nilai signifikasinya besar dari 0,05. Jadi kita lanjut saja Bapak Ibu ke data SPSS-nya. Sebelum kita ke SPSS, kita perlu menyiapkan data Bapak Ibu, yaitu data untuk mencek normalitas dan homogenitas suatu data tersebut. Pada kegiatan video tutorial ini saya menyiapkan contoh hasil asesmen sumatif tengah semester mata pelajaran matematika kelas 5 SD 10 Bukit. Di mana kelas 5 ini saya cantumkan kelas 5A dan 5B. Nah, ini kita akan lihat untuk kelas 5A dan kelas 5B ini apakah data tersebut merupakan normal dan homogen. Nah, datanya ada 15 kelas 5A, 15 kelas 5B. Lalu kita buka SPSS-nya Bapak Ibu. Nah, kita coba isi variabel view-nya dulu. Kita hapus ini dulu ya Bapak Ibu ya. Kita buka baru aja. Baik, begini tampilan SPSS 27 Bapak Ibu. Maka pada SPSS 27 ini ada data view dan variable view. Kita mulai dari variable view. Kita isi data kita tadi Bapak Ibu dengan namanya kita pisahkan kelas. Lalu nilai untuk namanya Bapak Ibu name. Lalu untuk selanjutnya kita di bagian desimal kita kasih 0. Kita kasih 0 juga Bapak Ibu untuk keduanya. Untuk label kita kasih kelas 5A. Kelas 5 aja ya Bapak Ibu ya. Kelas 5. Lalu untuk label selanjutnya kita masukkan hasil
STS Matematika. Karena sudah ada labelnya kelas 5, lalu kita isi value atau untuk value 1 itu kita kasih untuk label kelas 5A. Lalu value 2 kita kasih kelas 5B. Kita add, lalu sudah ada datanya, kita tekan OK. Lalu kita lanjut ke measure aja Bapak Ibu. Kita tekan scale, tekan scale. Oke, karena data di variable view sudah diisi Bapak Ibu, kita lanjut ke data view-nya. Nah, di data view kita tuh sudah ada kolom kelas dan nilai. Untuk kelas itu kita ada kasih 1 untuk variable untuk melabelkan value kelas 5A. Maka kita tekan 1 aja sampai nomor 15 karena data kita ada 15 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kurang yakin boleh tekan bagian ini. Value label karena kelas 1 itu kita labelkan dengan 5A. Lalu untuk 2 itu kita labelkan untuk kelas 5B tadi Bapak Ibu. Itu data kita sampai 30 karena dari 16 sampai 30. Jika Bapak Ibu masih ragu, ditekan kembali. Oke. Lalu untuk nilai itu kita sudah ada data nilai yang sudah kita siapkan tadi seperti yang saya sampaikan. Kita tinggal kopikan data Bapak Ibu. Lalu kita pindahkan pada bagian ini kelas 1. Lanjut untuk 2 kita masukkan C. Kita tekan Ctrl V. Nah, datanya sudah kita isi ya Bapak Ibu. Lalu kita akan melakukan analisis normalitas terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, untuk analisis normalitas, kita tekan analyze, lalu tekan descriptive statistik, lalu tekan explore. Untuk dependent listnya, kita masukkan nilai hasil STS Matematika. Sedangkan untuk faktor itu kita masukkan kelas 5. Lalu tekan plot, kita klik normality, kita tekan continue, kita tekan OK. Lalu kita tunggu hasilnya terlebih dahulu. Perlu kita ingat kembali untuk data yang normal atau penyebaran datanya normal, jika data signifikannya itu besar dari 0,05. Maka untuk data tersebut perlu kita perhatikan bagian signifikan. Ini datanya sudah tampil Bapak Ibu. Nah, ini ada tabelnya, deskriptif. Ini tentang bagaimana kelas 5B, minnya, mediannya, variannya. Lalu yang perlu kita perhatikan yaitu tes normality Bapak Ibu. Di bagian Kolmogorov-Smirnova itu menurut beliau, nah ini data signifikannya harus besar dari 0,05 agar kita mengetahui sebaran datanya normal, sehingga 0,02 untuk kelas 5A dan 5B. Nah, berarti ini besar dari 0,05. Berarti data yang kita input distribusinya normal. Setelah data yang kita input tadi distribusinya normal, maka kita bisa lanjut langsung dengan data tersebut. Kita melakukan uji homogenitas. Kita tekan analyze. Kita tekan compare means. Lalu kita tekan one way ANOVA. Nah, untuk dependent listnya masih sama, yaitu hasil STS Matematika. Untuk faktornya kita masukkan kelas 5. Lalu kita tekan option. Lalu kita tekan homogeneity. Lalu tekan continue.
Setelah datanya sudah kita pastikan, kita tekan OK. Perlu kita ingat kembali, untuk mengetahui sebaran data kita homogen, itu syaratnya pertama dia harus normal Bapak Ibu. Selanjutnya, sebaran datanya jika homogen itu kita harus perhatikan apakah data signifikannya di bagian homogen ini besar dari 0,05. Nah, di sini kita lihat di bagian test of homogeneity of varian. Kita perhatikan di sini Bapak Ibu. Ini besar dari 0,07, artinya besar dari 0,05. Ini 0,1, 0,1, 0,08. Nah, berarti data kita ini sebarannya sudah homogen. Jadi, untuk uji normalitas dan homogenitas sudah dipastikan data yang kita input sudah berdistribusi normal dan homogen. Dan kita simpan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita perhatikan kembali untuk memahami, kita lanjut ke uji T Bapak Ibu. Kita pahami terlebih dulu apa yang dimaksud dengan uji T. Uji T adalah alat statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata atau mean dari sekelompok data atau dua kelompok data. Di sekelompok data atau disebut dengan satu sampel, dua kelompok data atau disebut dengan dua sampel. Nah, pada kegiatan kali ini saya akan melakukan uji dua sampel. Itu terdiri dari dua, yaitu dua sampel berpasangan atau dependent paired sample t-test, atau dua sampel bebas independent sample t-test. Nah, independent sample t-test ini membandingkan dua grup yang tidak saling berpasangan, yaitu dua aspek yang berbeda. Jadi ini bisa kita gunakan data tadi Bapak Ibu untuk dua sampel bebas atau independent sample t-test. Nah, rata-rata contohnya nih, rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A dan kelas 2B berbeda. Maka kita bisa gunakan data tadi, di mana kita mengetahui kita mau melihat apakah kelas 5A dan 5B tadi berbeda Bapak Ibu. Lalu untuk dua sampel berpasangan itu membandingkan dua grup yang saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang sama, namun terdapat dua perlakuan atau kejadian yang berbeda. Atau contohnya saja, sebelum kita lakukan penelitian, dilakukan pembelajaran menggunakan metode ceramah. Setelah kita mengetahui dengan metode ceramah tersebut, kita lakukan perubahan dengan satu subjek yang tadi. Maka kita gunakan model PBL. Nah, ini memakai uji T. Uji T paired sample t-test. Kita lanjut ke uji T. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk independent sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Ini bisa kita gunakan untuk data yang tadi yang sudah homogen dan normal. Syaratnya itu harus normal dan homogen. Karena data kita sudah normal dan homogen, maka bisa menggunakan tadi. Lalu bagaimana dasar keputusannya? Jika nilai signifikasi kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil sumatif tengah semester tadi. Jika nilai signifikannya besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan. Lalu kita lakukan uji ya Bapak Ibu melalui data tadi. Ini data ini bisa lakukan untuk uji T independent sample t-test karena datanya tidak saling berkaitan ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lakukan ujinya. Kita mulai analyze, compare mean, lalu Bapak Ibu lihat independent sample t-test. Nah, untuk tes variabelnya tetap kita masukkan nilai Bapak Ibu. Lalu untuk groupingnya kita masukkan kelas 5. Lalu kita tekan define group. Continue Bapak Ibu. Kita tekan optionnya. Sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, kita tekan OK. Nah, kita perhatikan uji T-nya Bapak Ibu. Nah, di uji T itu kalau dia besar dari 0,05 berarti tidak terdapat perbedaan kedua kelas tersebut
atau rata-rata hasil belajarnya tidak terdapat perbedaan. Kalau jika data signifikan uji T-nya itu kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan atau rata-rata perbedaan hasil belajar tersebut. Nah, kita lihat pada tabel independent subtlety test di bagian signifikannya Bapak Ibu. Di bagian yang kolom kelima ya Bapak Ibu ya. Mana kita ketahui ini 0,008. Ya, di bawahnya juga 0,009. Artinya ini kecil dari 0,05. Oh, ini juga kecil dari 0,05. Jadi kalau seandainya data signifikan kita kecil dari 0,05, ini kecil ya Bapak Ibu ya, kecil dari 0,05, maka jika dia kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Atau dapat kita simpulkan yaitu kedua kelas memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelas 5A dan 5B. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu jika kita melakukan uji T dengan uji Pirat Sampling Test. Bagaimana sih uji Pirat Sampling Test ini mengetahui terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan? Dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Artinya kita memiliki kelas yang sama, tapi kita melakukan perlakuan yang berbeda. Berarti adanya perlakuan Bapak Ibu. Nah, uji Pirat Sampling Test ini merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagaimana aturannya dalam statistik parametrik data. Nah, lalu bagaimana dasar keputusannya Bapak Ibu? Sama seperti tadi, jika nilai signifikannya kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Jika dia besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan. Maka kita cobakan. Maka ini tidak bisa kita gunakan data yang tadi Bapak Ibu. Karena data kita harus satu, tapi satu diberikan perlakuan, yang satu tidak. Nah, saya sudah menyiapkan datanya Bapak Ibu, yaitu uji T ini. Nah, ini contoh hasil asesmen sumatif dengan semester mata pelajaran matematika dengan dua model, yaitu ceramah dan discovery learning untuk kelas 5 SDN 10 Amung Bukit. Nah, di sini ada perlakuan sebelum itu masih ceramah, lalu sesudahnya kita menggunakan metode model discovery learning. Jadi kita lanjut ke SPSS-nya saja Bapak Ibu. Ini outputnya kita silang aja ya Bapak Ibu ya. Lalu kita buka aja data baru. Nah, di sini kita sudah buka halaman baru untuk SPSS-nya Bapak Ibu karena data yang kita inputkan berbeda. Lalu kita isi untuk variabel view-nya terlebih dulu Bapak Ibu. Nah, kita mulai untuk nama itu masih kita isi sebelum. Lalu untuk yang kedua kita kasih sesudah. Sesudah. Desimalnya masih sama, kita nggak kasih 0 aja Bapak Ibu. 0. Lalu kita kasih labelnya yang satu model ceramah. Karena untuk yang sebelum kita kasih model ceramah ya Bapak Ibu. Untuk yang sesudah model discovery learning kita buat aja DL ya Bapak Ibu ya. Lalu kita tekan measure. Ini kita biarkan saja Bapak Ibu, langsung ke measure-nya Bapak Ibu. Tekan scale. Oke. Kita lihat data view-nya lagi Bapak Ibu. Sudah isi datanya semuanya. Kita klik data view. Ini sudah ada sebelum dan sesudah. Kita untuk data 1 kita kasih sebelum. Oh enggak, kita nggak pakai value tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi langsung datanya kita masukkan Bapak Ibu. Nah, untuk data sebelum itu kita pakai metode ceramah Bapak Ibu. Jadi kita untuk nilai ini kita tekan C.
Lalu kita masukkan datanya. Ini ya. Sebelum kita masukkan datanya. Untuk sesudah kita masukkan datanya lagi Bapak Ibu. Untuk Discover Learning kita masukkan di bagian sesudah. Ctrl C. Kita masukkan bagian sesudah Bapak Ibu. Nah, karena data kita sudah kita masukkan Bapak Ibu, maka kita akan melakukan analisisnya lagi Bapak Ibu. Nah, analisis kita tekan Analyze, Compare Mean. Kita tekan Pirate Sample T-Test Bapak Ibu. Nah, untuk Pirate yang pertama itu kita gunakan ceramah. Masukkan dulu ceramah. Untuk yang kedua kita masukkan sudah. Oke. Ini udah diisi ya Bapak Ibu ya. Di variabel 1 ceramah, variabel kedua sesudah. Jadi kita lanjut. Optionnya enggak ada ya Bapak Ibu. Oh ya, 0,95%. Kita tekan OK Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat hasil Pirate Sample T-Testnya Bapak Ibu. Nah, yang perlu kita lihat itu signifikannya. Nah, di bagian ini ya Bapak Ibu. Di sini diketahui data signifikannya kecil dari 0,01. Berarti ini juga kecil dari 0,05. Berarti data kita bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara hasil belajar model ceramah dengan Discovery Learning. Dengan kata lain, Discovery Learning memberikan pengaruh pada hasil belajar matematika. Di ini yang dapat kita simpulkan, karena yang perlu kita lihat itu data signifikannya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kita sudah selesai pada uji T. Kita lanjut pada uji ANOVA Bapak Ibu. Nah, untuk uji ANOVA itu ada, kita pahami terlebih dahulu Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan uji ANOVA. Nah, ini uji ANOVA ya Bapak Ibu ya. Uji ANOVA yaitu atau one way ANOVA bisa disebut dengan uji ANOVA atau analysis of a variant atau uji ANOVA satu arah atau satu faktor. Uji ANOVA merupakan uji beda 3 kelompok yang tidak berpasangan. Uji ANOVA bertujuan untuk mengetahui atau tidaknya perbedaan rata-rata 3 kelompok yang tidak berpasangan. Artinya variabelnya kayak yang pertama ya Bapak Ibu. Nah, di uji ANOVA ini tergolong ke dalam statistik parametrik. Lalu skala data yang digunakan pada uji ANOVA yaitu datanya internal risiko. Setelah kita lakukan uji ANOVA ya, yang namanya kita juga dapat melakukan uji lanjut atau post hoc test. Di mana uji lanjut ini kita bisa mengetahui perbedaan tiap kelompok. Misalnya kelas 5A dengan kelas 5B kita bisa membandingkan rata-rata keduanya. 5A dengan 5C atau 5B dan 5C seperti itu Bapak Ibu. Lalu kita akan lakukan uji pada uji ANOVA. Nah, untuk kriteria pengujiannya sama. Ini jika data signifikannya kecil dari 0,05 berkesimpulan adanya perbedaan secara signifikan. Ini sama ketentuannya dengan uji T Bapak Ibu ya. Jika nilai signifikannya besar dari 0,05 berkesimpulan tidak adanya perbedaan secara signifikan. Jadi kita lanjut ke uji ini Bapak Ibu, uji ANOVA. Maka pada uji ANOVA ini kita butuh 3 ya Bapak Ibu, 3 data. Dia harus lebih dari 2 Bapak Ibu, boleh 3 atau 4. Nah, jadi saya sudah menyiapkan data Bapak Ibu untuk uji ANOVA. Itu saya sudah menyiapkan data hasil belajar matematika kelas 5 SDN 10 Lampung Bukit. Kita tambahkan saja untuk kelas 5C Bapak Ibu. Jadi ada 3 data, 3 sampel ya Bapak Ibu ya, dan 3 datanya. Jadi kita lanjut ke uji. Karena datanya bisa kita pakai data yang pertama ya Bapak Ibu, kita tinggal nambahkan. Data yang ini kita tidak perlu lagi, kita hapus saja ya Bapak Ibu, ini untuk uji T tadi. Jadi kita lanjut ke yang tadi Bapak Ibu. Kita sudah tes uji normalitas dan homogenitasnya. Nah, kita perhatikan di variabel view-nya.
itu yang kita tambah cuma di bagian values-nya Bapak Ibu. Karena values kita sampai 5B tadi. Maka kita buat 3. Lalu kita kasih label kelas 5C. Oke, kita tambah. Oke. Jadi ini aja Bapak Ibu yang kita tambahkan. Lalu kita lihat data view-nya, itu kita kan masih isinya 2 tadi datanya Bapak Ibu ya. Ini data saya sama kok dengan yang tadi. Berarti kita tambahkan yang ketiga ya Bapak Ibu. 3 sampai 45 ya Bapak Ibu ya. Untuk nilai kita impor dari Excel tadi Bapak Ibu. Untuk 5C aja kita masukkan. Copy 5C-nya. Kita masukkan ke dalam uji tadi Bapak Ibu. Tekan Ctrl V. Ini agak pelet dikit ya Bapak Ibu ya, maaf ya. Oke, ini masih tidak terisi, kita isi ya Bapak Ibu. Data kita hanya sampai 45 ya. Ini kebanyakan isinya. Oke. Nah, datanya sudah sampai 45 Bapak Ibu. Lalu kita akan melakukan analisisnya lagi Bapak Ibu untuk ujian ANOVA ini. Kita sudah tambahkan datanya ya Bapak Ibu ya. Lalu kita lakukan analisis. Kita tekan analisis. Terlebih dahulu sebelum data ini kita lakukan ujian ANOVA Bapak Ibu, kita lakukan uji normalitas. Apakah data yang kita masukkan sudah normal? Lalu kita lakukan normalitas terlebih dahulu, baru kita bisa lakukan uji ANOVA-nya. Untuk normalitas sama seperti tadi, deskriptif statistik, lalu kita explore. Ini sudah data-datanya Bapak Ibu, lalu kita plot, tekan normalitas continue, lalu kita tekan OK. Perlu kita ingat kembali untuk data normal, jika sebaran datanya bersignifikan besar dari 0,05 Bapak Ibu untuk mengetahui apakah sebaran data kita itu sudah normal ya Bapak Ibu. Nah, ini datanya sudah sampai C Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini Bapak Ibu. Ini sudah 0,02, 0,02, 0,2. Juga menurut Shapiro Wilk juga sudah besar dari 0,05 Bapak Ibu. Sehingga kita sudah bisa, karena sudah normal, kita bisa melakukan uji ANOVA-nya Bapak Ibu. Untuk uji ANOVA kita lakukan analyze, compare mean, one way ANOVA Bapak Ibu. Nah, ini sudah kita isi ya untuk hasil TS kelas 5. Untuk independennya hasil TS, untuk faktornya kelas 5. Lalu kita tekan ANOVA, kita tekan analisis. Outputnya sudah pakai ini. Oh, ini enggak ya Bapak Ibu ya. Ini optionnya Bapak Ibu kita tekan. Kita tekan deskriptif, homogen, lalu kita tekan continue. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini kita bisa lihat homogenitasnya juga Bapak Ibu. Nah, ini homogen. Test of homogen varian. Nah, kita perlu ingat lagi, untuk sebaran data yang homogen, itu jika data kita berdiferensiasi signifikannya besar dari 0,05. Sedangkan data kita sudah 0,09, 0,2, 0,2, 0,1. Berarti data kita sudah homogen dan normal, kita sudah tes ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk uji ANOVA itu besaran datanya harus kecil. Jika kita mau mengetahui apakah rata-ratanya signifikan, maka kita data signifikannya harus kecil dari 0,05.
sedangkan data kita yaitu 0,01. Nah, berarti data kita sudah lebih kecil dari 0,05. Jika data kita kecil dari 0,05, berarti data kita adanya perubahan atau perbedaan yang signifikan. Artinya ada perbedaan yang signifikan. Atau dapat disimpulkan rata-rata kelas 5A, 5B, dan 5C itu terdapat rata-rata yang signifikan. Lalu di ANOVA ini Bapak Ibu kita juga bisa lakukan uji lanjut atau post hoc test. Di mana uji lanjut ini kita bisa membandingkan kelas 5A dengan 5B, 5A dengan 5C, 5B dengan 5C. Nah, kita menggunakan data tadi saja Bapak Ibu. Lalu bagaimana caranya? Nah, ini data ini sudah kita baca tadi ya Bapak Ibu ya. Kita silang saja. Oke. Nah, lalu bagaimana melakukan uji ANOVA lanjut Bapak Ibu? Lalu kita tekan analyze. Kita tekan compare mean. Lalu kita tekan one way ANOVA. Lalu di bagian ini kan sudah terisi ya Bapak Ibu. Kita tekan post hoc. Kita tekan Turkey. Lalu kita tekan OK. Nah, untuk optionnya masih tentang description dan homogeneity. Oke Bapak Ibu, continue. Kita tekan OK Bapak Ibu. Nah, di sini sudah data tadi ya Bapak Ibu ya. Data ANOVA-nya sudah sesuai tadi ya Bapak Ibu. Nah, lalu kita lihat nih. Perbandingan kelas 5A dan 5C. Nah, ini kita mau lihat nih datanya Bapak Ibu. 0,01, 0,05, 0,01, 0,11, 0,5, 0,11, tapi secara keseluruhan data ini sudah terdapat signifikannya Bapak Ibu. Karena syarat untuk melakukan uji lanjut itu kita harus melihat uji ANOVA-nya jika 0 kecil dari 0,05, sedangkan data kita sudah 0,01. Demikian Bapak Ibu, sudah 32 menit saya melakukan video tutorial ini. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana kita melakukan uji normalitas, uji homogenitas, uji T, dan uji ANOVA. Baik secara uji ANOVA satu arah dan uji ANOVA lanjutan. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video tutorial saya. Jika ada salah dan khilaf dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.